Let's go to the lane of down. Sepanjang hari kedua ini, kita ngelihat ada banyaknya 2-0. Dan match penutupan ini akan menjadi cukup sengit karena keadaannya sekarang cukup imbang dan kembali kita akan melihat munculnya sosok assassin Hayabusa yang sedari di game 1 dan 2 tadi ditutup, ini akhirnya keluar. Ya, betul sekali. Setuju banget dengan kondisi dari Alter Ego sekarang. Harusnya invite ke arah jungle tuh nggak ada. Oke. Karena memang agak cukup berat kalau ketika dari Baloski masuk sendirian. Keluar Flicker, ada Owen. Itu yang akan... tapi untung aja Retribution-nya masih ada di depan sana. Dan ini adalah kondisi yang gua takutkan ketika Cold Shadow ada di depan sana. Dan Vincent berada di level 3. First blood di tangan dari Nile. Itu yang sudah kita takutkan Omawa dan Aul. Nah ini bahaya sih ya. Oh tapi Aboy harus mundur. 2 point kill. Enggak. Ternyata masih bisa kabur juga. Aturan Owen langsung flicker implosion di situ tadi. Enggak, belum ada. Belum. Implosion belum level 4 bang. Masih- Kebetulan. Masih 2 ya. Sabar dong, sabar. Sabar. Oke, ketika sekarang saya berdebat sana, langsung mencegah Shadow Kill. Masih bisa selamat karena damage masih belum tentu maksimal. Paloski dan juga kawan-kawan agak cukup terpressure. Berbeda dengan game pertama 11 menit, tapi Hais seperti yang sudah kita bilang, dia dikasih tugas banyak apa berat ini berbeda kasusnya. Oke. Banyak dan berat kayaknya. Banyak dan berat. Dia harus boleh. bertahan. Minimal Sahais harus survive dulu nih. Yap, Ya, menit 8, menit 10 lah. Ya karena untuk di awal-awal jelas dari poke damage yang dimiliki Roger ya, ini bisa banget untuk merobek defense dari Cloud juga. Tapi ini di jalan yang berbeda sebenarnya. Kita melihat bagaimana Nile juga dengan first blood. Ini bakal jauh lebih enak karena dia bakal bisa set up duluan. Mereka juga punya Tigreal. Mereka bisa lebih maju nanti untuk dapetin turtle yang pertama. Karena dengan adanya Shadow Kill juga, Retribution masih tetap bisa dipencet. Oke, tapi dan Vincent sudah mulai masuk ya ke area turtle-nya. Tapi Nino juga udah mulai datang, bukan hanya Vincent yang mulai masuk. Kuat Shadow ke arah belakang, Purify-nya meng-cancel sosok dari Sir Nile. Tapi informasi yang diberikan, Nile harus dapat di turtle ini karena kalau tidak dengan cukup berbahaya untuk Sir Nile. Dan lihat, dibalaskan dengan kondisi dari seorang Owen yang akan coba di-takedown dari sosok Sir Paleski. Berhasil mendapatkan point kill. Dan bahkan Nino menjadi pilihan pertama. Ternyata di balik sana ada Rondel dan Nile ternyata dimainkan supaya dia terperangkap dengan Retribution from Nile. Berhasil mendapatkan dirinya dengan turtle, tapi Nile terperangkap di depan sana. Tidak ada Coach Shadow kembali. Satu-satunya yang harus mereka selamatkan adalah Purple Buff karena satu penjaga mereka yaitu Nino sudah di take down. Oke, karena Vincentnya nggak retry juga. Wow. Tyrus dan point kill yang menunjukkan seorang Vincent gak berani. Vincent memilih untuk mundur. Mencoba untuk menyelamatkan seorang Baleski, tapi Baleski diikhlaskan, direlakan begitu saja. Depan Nile. Oke, ini panjang banget ternyata ya dari segi fight-nya juga sama-sama overextend. Dan akhirnya Baloiski yang harus ditumbangkan. Tapi dengan adanya pun Turtle yang membuat dari Alter Ego harusnya terbilang cukup unggul. Tapi ini goldnya di-lead sama Geek Fam. Dan ketika turtle-nya hilang, mereka tidak kehilangan Purple. Harusnya tuh langsung Purple sih Om, daripada extend team fight. Kelamaan ya buat tim fightnya juga tadi. Memang terlalu ke dalam tadi yang di-openkan Baloski. Sedangkan kita tahu tadi Enhance Sword sudah dipergunakan juga. Sehingga akhirnya dipakai buat kabur tadi. Cuman ya tadi jelasnya cukup sentimental ya. Karena ketika Baloi tumbang juga di-recall tadi sama Nile. Oke, Duno lagi. Shadow kill kembali terjadi, tapi Aboy kali ini diselamatkan dengan adanya Black Juice. Membuat dirinya mundur ke arah belakang dan selamat. Selamat, tadi dia Black Shoes ya. Defensive manuver yang dimiliki juga. Sementara Hais ini lagi dalam keadaan sulit kayaknya. Seperti biasa, Hais akan coba ditabrak di depan sana. Langsung ada Blessing Breath, tapi nampaknya Hais still survive dari bottom lane. Like and Pounce ya tidak terlalu maksimal karena ada absorb damage kecil dari Blessing Breath. Dan juga trigger disiplin Purify-nya nggak dipakai loh dari Hais. Wah itu sih gila sih, lebih ke arah gila sih. Iya cukup mengerikan loh, karena dia bisa langsung lempar, tapi ternyata ketika mereka lupa ada Nino di sana, ada baiknya maka Nino dibandingkan mereka harus fokus ke arah Hais. Agak cukup banyak waktu diberikan terhadap seorang Baleski untuk dapetin Hais, tapi nampaknya itu tidak melaksanakan rencana dengan berhasil. Eksekusinya masih belum terlihat ya. Cukup tenang juga, pasti emang lumayan jauh soalnya di dalam satu turret yang masih berdiri. Damage-nya nggak cukup ya. Oke, dan ini dia tugas untuk Owen sekarang. Apakah memang bisa melakukan setup juga untuk di Turtle? Karena bagaimana positioning dari Geek Fam, mereka nunggu juga nih. Mereka bakal, bukan Nino? Oke, Nino lagi menjadi bulan-bulanan warga. Time of Thunder telah dikeluarkan, tapi nampaknya Nino harus tetap tumbang. Tidak ada Paloski membuat sosok dari seorang Goms akan coba di-oleh dengan Implosion. Line wall, Goms harus dimakan oleh para pasukan dari tim Alter Ego. Mereka membalaskan kembali kanan. Kehilangan Vincent, kehilangan sosok Paloski. Dan free terhadap Turtle. Oh ini Aboy.
Mencoba untuk melakukan sakit pertukaran. banget. Hai. Waduh, bahkan lihat blessing duet untuk absorb damage dan lifesteal safety. Oh, tapi di sisi lain Cadera juga dapetin satu buah outer turret ya di arah bawah, ditukar dengan adanya turtle. Memang cukup jauh apa yang dilakukan sama Geek Fam tadi sehingga akhirnya 3 pemain yang menghilang. Ini membuat dari Alter Ego berhasil untuk mendapatkan kembali dari kontrol objektifnya. Ya, meskipun mereka harus lagi ya kehilangan buat turtle-nya juga. Dan ini Nino, dia memang menjadi bulan-bulanan. Tapi lihat, aksi dari Nino menjadi bulan-bulanan adalah 3 pemain dari Geek Fam yang ditukarkan juga. Dari build emblemnya atau dari build equip, Gops. Masih dengan Arlot dia, masih cukup pede. Furious Hammer bahkan untuk first item dan ada Thunderbelt sekarang. Oke, lihat di sana Paloski. Coba targetan Reds, all dia berikan seorang Owen. Tertank dan begitu implosion! Kali ini yang diberikan damage yang para pasukan Alter Ego bisa maksimalkan adalah double kill yang diberikan oleh seorang Hayabusa. Lihat, dapetin sosok dari Skypister dengan menyala. Gold masuk ke dalam. Triple kill dapatkan Nile. Looking for Maniac. Apakah Nile akan coba memaksakan dengan Maniac yang dimiliki? Karena lihat Skypisternya menyala. Menuju ke Kadera. Nile! Ini dia, Nile. Salah satu sosok jungler nakal yang benar-benar tidak bisa dipegang oleh timnya maupun oleh lawan. Oke, dan terlihat ya bagaimana Nile juga men-trigger pastinya. Nile just being Nile. Ya, Nile just being Nile. Instingnya yang juga begitu tajam bergerak ke arah bawah. Oh, lagi-lagi ya, dia benar-benar mancing banget nih ya. Psikis dan juga emosi lawan. Ya, memang itulah Nile. Ya sempat kita sudah sounding di awal. Sosok jungler yang tidak bisa dipegang, liar, nakal. Dan dia sangat cocok dengan identitas dari Alter Ego. Chaotic team play ya buat Alter Ego juga. Ingat Skypiercer yang dibawakan dengan Nile ini sudah punya stack yang belum kita lihat nih. Berapa stacknya? 40 kah? 30 kah? Oke, 6 soalnya ya poin killnya Blazing Duet. Dia tadi dapat 3 poin kill sih. Dan bahkan di sana Vincent bakal coba di following up oleh seorang Nile. Dan kali ini tidak ada jalan untuk bola. 1 hit, lihat gak? 1 hit saja. Nile menambahkan kembali stack dari Skypicer yang dimiliki. Iya, dan menyala abangku ya, Menyala. Skypiercer-nya. 310 true damage yang masuk, sementara di sisi lain, ini lagi ada yang bahu-membahu nih di bawah. Cadera dan Gops mencoba untuk melakukan pertukaran, tapi respon yang baik. Nino dan Roundel yang langsung bergerak juga, mengusir mundur 2 pemain dari Geek Fam, sementara Turtle akan dipegang sama Alter Ego. Memang terkadang kalau bisa dibilang unik, ini adalah tim yang unik. Tim yang kalau ketika bermain dengan struktural atau SOP yang jelas, mereka nggak keluar identitasnya. Tapi ketika tim ini dikasih orang-orang yang bermain dengan liar, nggak bisa dipegang, bermain dengan barbar. Lihat, ini Alter Ego yang mungkin kita rindukan. Ya, lihat 2 hero-nya bahkan bisa lompat ke belakang semuanya kan. Dari Hayabusa, dari Cloud-nya juga dengan Blazing Duet-nya. Dan bahkan ini Haisya belum join teamfight bos. Dia dari tadi diserang, tapi dia juga gak ter-pick off sama sekali. Aman ya, ya mode bertahan lah bisa dibilang juga untuk Haisya juga. Kali ini dengan 3 assist yang dibawa, Vincent, Feeder of Heaven ya sekarang sudah selesai. Tapi kayak ngelihat dari Vincent, agresivitasnya ini udah lumayan bisa dibungkam loh. Iya, dengan 3 kali ter-pick off juga ya buat dia sendiri. Dan ini berarti dari Geek Fam-nya akan mengandalkan Cadera nih ke depannya untuk bisa menangin teamfight. Oke, ketika mereka terdeteksi ada Owen di sana body block yang sangat baik, membuat buying time dari bottom lane untuk Hais. Tadi Ul, kita tanya berat atau banyak beban yang dimiliki. Ketika beratnya sudah selesai, sisa banyaknya tugasnya. Oke, lane bawah udah checklist nih Checklist, ya. sama. Inner turret udah selesai, sekarang tinggal join fight-nya nih. Banyak point kill, banyak farming, udah itu tugas Hais. Karena beratnya udah lewat. BOD untuk Nile. Tuh, Nile damage-nya udah cukup banget ya. Ini buat ngebelah. Apalagi buat yang tipis, mungkin seperti si Aboy, Vincent, Cadera. Kalau memang nggak punya Winter, bakal... Wah! Itu dia, nakal. Jungler nakal. Dia bisa tumbang loh kalau tadi dia kesabet atau kena dari bouncing ball-nya seorang Paloski. Tapi di sana bakal coba dimakan Owen, implosion-nya gagal. Berhasil mendapatkan Paloski tapi di belakang sana Paloy tidak bisa menyelamatkan Nawe dengan shadow kill terbagi menjadi 2. Masih mau lebih dan final slash finally shutdown terjadi. Blazing Duet dari seorang Hais mencoba untuk menyelesaikan tugasnya. Tapi dampaknya hanya ada Paloski yang bisa didapatkan oleh seorang Hais. Karena Nile bertukar dengan shutdown yang tidak terlalu worth it ketika Lord akan muncul. Walaupun segi power masih dipegang oleh tim Alter Ego. Oke, dan bahkan kali ini pun shutdown. Final slash! On top tower bakal coba dibalikan kembali ke kanan oleh Sir Cadera dan juga gagal. Hais di belakang sana bakal coba dimakan, ditelan pulat-pulat sama Wind of Nature. Dia tidak bisa menyelamatkan jiwa dan raga. Terpakan. Apa yang dilakukan Hais masuk ke dalam sana, Wawa? Wow. Itu dia. Itu dia. Itu dia. Apa? Ya, momentum
momentum dia bisa menangin fight-nya. Dia double edge. Dan dia itu bisa juga jadi faktor yang cukup krusial. Wow, oke. Dan Jadi lebih ke arah gacha. Gacha. Ya, tapi hilang momentum sekarang sih buat Alter Ego ya. Dimana mereka harus kehilangan tadi Nile yang pecah celengan yang pertama. Hais juga harus tumbang. Tapi nampaknya tim fight akan kembali terjadi di depan sana. Dengan Nile menuju ke belakang, Shadow Kill terbagi. Dengan Dino yang tumbang, tapi Ghost berhasil didapatkan oleh Nile. Tapi Owen dan juga kawan-kawan harus diselesaikan oleh sosok seorang Kadera yang memiliki Roger. Sedangkan Nile hampir saja tumbang. Nile gak bisa lagi selamat dan kalau Nile masuk ke dalam juga. Wah, ini bukan dan jungler nakal sih. Lebih ke arah high risk, high return, do or die sih dia. Iya, walaupun tadi sebenarnya ada Owen bagus banget. Dia implosionnya connect ke beberapa target, tapi sayangnya nggak ada follow up damage. Dan akhirnya dua pemain yang hilang dari Alter Ego membuat Lord jatuh ke tangan dari Geek Fam. Dan keadaannya ini cukup seimbang sekarang. Oh, bukan aku nggak bilang seimbang sih. Dipegang Geek Fam sih. Oke, bahkan udah dibalik ya. Dibalik ini om kondisinya. Setuju. Dan juga ini Gobs yang luar biasa lagi-lagi. Dengan Arlott, pemakaian dia yang selalu bisa tepat untuk Final Slash-nya dan team fight-nya. Kita tahu bagaimana Gobs ini sering menjadi pemain yang terdepan juga bersama dengan Baloyski untuk open initiate dengan yang lainnya. Kemudian Ice ini Holy Crystal sebentar lagi juga bakal selesai buat si Vincent. Dan hanya Hayabusa, hanya Nile yang unggul gol. Ini berarti untuk power dari Sky Pierce juga masih ada memang sekarang. Tapi udah mulai turun ya, satu ya tadi kan. Mahal masalahnya shutdown-nya. 30. Seingatku 30. 30%. Iya 30%. Oke. Lord masih bisa di-defense sih harusnya ya. Attack speed-nya juga cepat banget dari Hais. Ada Dominator Deception juga. Sementara Holy Crystal sekarang sudah selesai di tangan dari Vincent. Yep. Dan Vincent dengan Julian di sini bisa nge-bait juga kan. Advance Sword yang dimiliki Cadera, satu buah GDS. Lebih menambahkan lagi untuk extra movement speed dia untuk bisa mengejar lawan-lawannya nanti. Oke, 1400 gold lead sekarang dipimpin oleh Geek Fam. Alter Ego, mereka coba untuk bisa bermain ke arah split push karena ada dua loh yang bisa potensial untuk bisa jalanin lane jauhnya antara Hayabusa dan Cloud. Yep. Tapi sekarang jangan ya, karena Hais belum punya Win of Nature. Aha. Itu bahaya banget ketika di head to head dengan ada sosok seorang Kadera. Ya, dan ada Baloyski juga sih yang selalu mengintai ya dari bagi rumput. Jadi kalau ada split push, ada bouncing ball dan biasanya di sini gold lane yang split push juga. Oke. Yaitu ada Cadera, jadi ada Cadera sama si Baloy. Om Wawa pilih untuk sosok seorang Owen harus menemenin Hayabusa atau Cloud. Gak Gua bisa Hayabusa. Tapi agak susah buat Hayabusa, kan dia bakal lompat ke depan sendirian. Ya karena setidaknya split push dia akan ada yang dinai rotasi kalau gua tetap menuju ke Hayabusa. Oke. Karena Hais masih punya Purify, masih punya chance. Kalau dia bisa mainin timing dari Battle Mirror Image, dia masih bisa selamat. Sedangkan Hayabusa, sekali Quad Shadow-nya udah tersangkut, mungkin title ALM udah dipegang sama dirinya. ALM. Almarhum. Iya, almarhum. Langsung tumbang gitu maksudnya. Title ALM. Oke, tapi kali ini Alter Ego mereka masih bakal coba untuk set up defense terlebih dahulu. Bermain aman dan sabar karena kalau ngelihat ya Owen ini hero momentum. Ini harus diciptakan sih. Iya. Nantinya untuk implosion targeting yang optimal juga. Tapi permasalahannya adalah dua Purify ini. Yang membuat dari Geek Fam mereka cukup bertahan gitu pada inisiasi-inisiasi yang dilakukan sama Alter Ego. Yes, Abe juga bahkan sering bentuk nge-bait ya. Dia maju ke depan, dia punya Purify, dia punya Black Shoes. Dan sekarang Baloyski dengan satu buah Immortal. Ini masih dengan split push ternyata buat keambil? Viva. Oh, keambil lah boy. Dan bahkan kita akan melihat dari Hais bukan dengan Win of Nature, tapi Hais dengan Winter Crown. Possibility yang akan dia miliki. Dia pengen Blazing Duet sambil beku. Sambil beku. Bisa. Kan sekarang Winter Crown udah bisa sambil ngedamage kan. Bisa, tapi kalau dia butuh untuk head to head dengan ada Kadera, jangan lupakan itu juga. Bukan Blazing Duetnya doang. Tapi gimana cara dia ngedeal damage itu yang sangat butuh. Tapi Aboy tidak ada Black Shoes. Informasi yang didapatkan oleh seorang Nino. I'm of Ender dengan seorang Baloyski. Tapi lihat di arah belakang sana. Ketika ada Shadow Kill, terbagi menjadi dua. Dan ada Nile, berdua ke belakang. Tebak para pasukan dari tema Terigo mereka ada Blazing Duet from Hais. Pora-pora akan Naboy. Tepakan kehilangan Vincent akan menjadi pilihan mereka yang cukup berbahaya. Vincent terperangkap dan Benny Yaka. No way. Wipe out. Ini bencana. Oke, dan triple kill dari Roundel pula yang berhasil didapatkan. Wipe out tercipta, one straight push bisa terjadi di arah tengah. Tidak ada jawaban untuk bisa menyelesaikan para pasukan dari tim Alter Ego. Dan Dew El Familia. Paket dari kekalahan dan what the river sweep, what the epic comeback from Alter Ego.